Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Persatuan membuahkan kebahagiaan. Saudara-saudara, semua yang hadir dalam kesempatan acara latihan 1000 atas sila dalam rangka menyambut Waisak 2568 di tahun 2022, 24 maksud saya. Recording in progress. Saudara-saudara, satu kebahagiaan tadi saya melihat sebelum acara ini dimulai adalah foto-foto kegiatan dari wihara-wihara yang mengadakan latihan atas sila. Ada yang 10, 15, 25, tapi ada yang 1 orang, ada yang 60, ada yang 100. Ini luar biasa sekali ya. Sampai dikumpulkan menjadi 1.500 lebih. Padahal target panitia adalah 1.000. Tetapi malah justru bisa 1.500 lebih. Ini luar biasa sekali. Dan tentu akan menjadi satu kebahagiaan bagi panitia, karena dalam acara yang sudah kesekian kali, jumlah pesertanya menjadi semakin meningkat. Jadi dengan demikian program ini tentu sangat bermanfaat. Kemudian bagi peserta, tentu ini juga menjadi satu kebahagiaan, karena peserta memiliki kesempatan berlatih atas sila bersama-sama dengan para umat Buddha, sesama umat Buddha dari tempat-tempat yang berbeda. Kita tentu tahu tempat yang berbeda memiliki cara hidup yang berbeda, bahasa yang berbeda. Mungkin cara membacanya juga, parita juga bisa berbeda. Tetapi kita bisa bersama-sama. Ayo minta misalnya membaca parita bersama misalnya, bisa. Kemudian bernamaskara bersama, bisa. Ini sangat luar biasa sekali, dan saya harapkan panitia akan terus melaksanakan latihan Natasila ini untuk waktu-waktu yang mendatang, sehingga benar-benar bisa memfasilitasi umat Buddha di berbagai tempat untuk berlatih bersama dan mendengarkan Dhamma bersama untuk membangkitkan semangat di dalam mempelajari dan melaksanakan Dhamma. Mudah-mudahan panitia tidak akan pernah bosan, ataupun kalau mau ya panitia bisa berganti, panitia dari mungkin daerah mana, kemudian nanti gilir pada tahun berikutnya, pengurus daerah berikutnya, wandani pengurus daerah yang lain, dan seterusnya, sampai nanti semua pengurus wandani dari berbagai daerah bisa mendapat kesempatan, itu juga boleh. Tapi kalau mau dipegang oleh pimpinan pusat terus, ya tidak apa-apa juga. Nah, saudara-saudara, kita ini di dalam kehidupan sehari-hari, sebenarnya kita banyak melihat perbedaan, atau dalam istilah yang kita gunakan di sini karena tema kita memperkokoh persatuan dalam keberagaman, sebetulnya kehidupan kita sehari-hari ini penuh dengan keberagaman. Jadi kita tidak pernah lepas dari keberagaman. Maksudnya apa ini? Bahwa telinga kanan dan telinga kiri ini kita sudah beda. Ya, mungkin bagi para pria tidak begitu memahami perbedaan telinga kanan dan telinga kiri. Tapi bagi wanita yang menggunakan giwang misalnya, ada sebagian yang bisa merasakan
telinga kanan dan telinga kiri itu beda. Giwangnya rasanya sama. Tapi kenapa yang di sebelah sini kok rasanya bentuknya terlalu mepet dengan pipi, yang sebelah sini kok jauh dari pipi? Wah, ini berarti nggak sama telinga saya ini, padahal lubangnya kelihatannya sama. Nah, itu kalau telinga. Kemudian kalau cincin juga sama, kita pria wanita juga kalau menggunakan cincin, saya cincin yang sebelah kanan rasanya kok kurang kurang besar ya cincinnya. Tapi kalau sebelah kiri kok longgar. Nah, jadi kita lalu melihat sekarang, oh, telinga saya berbeda, tangan saya ukurannya juga berbeda. Mungkin kalau saya perhatikan di cermin, mata saya kanan dan kiri juga nggak sama. Lebar yang kanan atau lebar yang kiri nggak sama. Bentuknya juga ada yang naik, ada yang turun, kiri turun, kanan naik, juga nggak sama. Jadi kita lalu melihat diri kita ini banyak sekali perbedaan. Ini yang baru saya ceritakan yang sedikit saja ya. Tapi sebetulnya dari atas sampai bawah berbeda semua. Bahkan sandal terakhir pun kalau di paling bawah sandal aja juga berbeda. Bentuknya kanan dan kiri sudah berbeda. Ukurannya juga berbeda. Tapi mungkin dikelompokkan, misalnya ukuran 34, 45, atau 41, mungkin ukurannya sama. Tapi sebetulnya nanti kalau Anda lihat, sandal yang ukurannya sama itu setelah digunakan berbulan-bulan, kerusakan sandalnya itu antara kiri dan kanan beda. Nah, jadi dari kepala, tadi saya sebutkan telinga, mata, dan seterusnya, kemudian sampai ke kaki, ujung kaki, kita itu berbeda. Tetapi kita bisa menerima keberagaman kita ini dengan tenang, dan kita bisa memanfaatkan keberagaman kita ini dengan baik. Jari kita yang 5 ini juga beragam. Ada ibu jari yang bentuknya seperti ini, ada telunjuk yang bentuknya berbeda dengan jari tengah, berbeda dengan jari manis, berbeda dengan jari kelingking. Tapi kita bisa menerima ini. Bahkan kita bisa memanfaatkan kelima jari ini dengan semaksimal mungkin, dengan berbagai perbedaan. Kita kalau misalnya mau tanda tangan tapi kita nggak bisa tanda tangan, kemudian gimana ya? Cap jempol. Nah, jadi jempol ini untuk cap, pengganti tanda tangan. Tidak pernah mengatakan cap kelingking, nggak pernah. Tapi cap jempol, cap telunjuk juga nggak pernah. Karena ini untuk dokumen resmi. Misalnya, kalau KTP memang 4 jari dengan 5 jari malahan semua. Tapi kalau dokumen resmi, misalnya akte jual beli dan sebagainya, cap jempol. Kemudian kalau mau menunjuk orang, menunjuk arah, misalnya ditanya orang, ini arahnya ke mana ya? Bisa menggunakan telunjuk, wah di sana. Tapi kalau di Jawa Tengah mungkin, juga di Jawa Timur ada juga menggunakan ibu jari sebagai telunjuk, ya, yang sebelah sana. Ya, jadi kita bisa tidak menggunakan kelingking, itu yang sebelah sana. Ketika kamu belok kanan, belok kiri, pakai kelingking, nggak pernah seperti itu. Jadi kita bisa memanfaatkan jari kita ini sesuai dengan kebutuhan dalam keberagaman ini. Nah, saudara-saudara, kalau tubuh kita ini beragam, kemudian muka kita juga beragam dibandingkan dengan yang lain. Ya, jadi tadi saya sudah melihat foto-foto kegiatan kebaktian di biara A, B, C di berbagai kota, berbagai pulau, ya, berbagai daerah. Saya lihat wajahnya nggak ada yang sama. Baju mungkin ada yang sama, ya, ada baju putih, bawahan hitam. Ada tadi yang menggunakan seragam biru-biru. Baju boleh sama, bawahan boleh sama.
tetapi muka nggak sama. Bahkan orang kembar pun kadang mukanya tidak sama. Jadi ada perbedaan. Kalau tadi jari kita, tubuh kita dengan segala macam perbedaan, kita bisa menerima itu keberagaman kita itu. Dan memanfaatkan sebagaimana yang kita perlukan sesuai dengan kebutuhan. Sekarang kita melihat wajah kita, tubuh kita, tinggi badan kita tidak sama secara fisik, tidak sama dengan wajah teman kita, bentuk tubuh teman kita, tinggi badan teman kita, secara fisik tidak sama. Kemudian secara mental juga tidak sama. Cara berpikir saya tidak sama dengan teman saya. Kemudian sikap-sikap saya dalam menanggapi sesuatu tidak sama dengan teman saya maupun lingkungan saya. Bahkan dengan orang tua saya pun tidak sama. Nah, ini kadang-kadang ketidaksamaan ini bisa memancing perdebatan. Padahal tangan kita yang tidak sama tidak menimbulkan problem. Anggota tubuh kita yang tidak sama antara bawah, atas, kiri, kanan tidak menimbulkan problem. Tetapi ketika tubuh kita tidak sama dengan teman kita, kadang menimbulkan problem. Kamu kecil badannya, nih loh aku gede. Lalu yang gede membuli yang kecil. Kemudian yang kecil tidak mau kalah. Ya, kamu gede tapi nggak gesit. Aku kecil, gesit. Nah, jadi apa kamu gede lambat semuanya? Nah, mulai terjadi pertentangan. Padahal kalau kita lihat jari kita, si jempol yang gede nggak pernah protes sama si kelingking yang kecil. Si kelingking juga tidak pernah protes sama si jempol yang besar. Semuanya bekerja sama. Tapi ketika tubuh kita besar, mau membuli, menekan mereka yang kecil. Kemudian kita yang misalnya lebih cantik, lebih ganteng, kita membuli kepada mereka yang kurang cantik, kurang ganteng, dengan mengatakan berbagai hal. Alah, kamu aja sok ganteng, sok cantik. Aku aja yang lebih cantik, lebih ganteng, nggak seperti kamu. Nah, nanti yang dibully akan protes lagi. Ya, kamu cantik, kamu ganteng memang fisikmu, tapi sekolah saja SD 12 tahun nggak lulus-lulus misalnya. Jadi, kalau sudah begitu terjadilah pertentangan. Tidak ada persatuan dalam keberagaman. Itu secara fisik. Kemudian, secara mental juga sama. Secara mental, kita kadang pikiran kita lebih baik. Ya, kita punya ide-ide baik, misalnya kalau ditanya, bagaimana nih program Wandani ini dalam rangka menyambut Waisak 2024. Kemudian kita mengeluarkan ide, ayo kita bikin lagi 1000 atas sila lagi, seperti beberapa tahun yang lalu, yang kita mulai sejak mungkin ingat saya pandemi itu misalnya. Nah, kita bisa memberikan ide. Kemudian teman kita mengatakan, waduh, tahun-tahun itu kan ada beberapa kekurangan. Bisa nggak kamu usul? Ah, bisa, gini. Kemudian kita memberikan ide-ide. Tapi karena kita pandai memberikan ide, kadang kita membuli yang tidak pandai memberikan ide. Atau dia memberikan ide yang tidak tidak bisa dilaksanakan. Misalnya, oh dalam rangka 1000 atas sila ini, mari kita para pengurus dari pusat, kita meninjau daerah-daerah yang melaksanakan 1000 latihan atas sila ini. Wah, sulit ya, karena waktunya hanya pendek, kemudian kita harus berkeliling ke seluruh Indonesia. Kayaknya nggak mungkin. Tapi kita menjawabnya dengan membuli kepada mereka yang punya ide itu. Wah, kamu ya, kalau punya ide mesti nggak mutu begitu. Jelek sekali, nggak bisa dilaksanakan. Nggak kayak saya, kalau punya ide mesti saya bagus, bisa dilaksanakan. Ini buktinya latihan 1000 atas sila, saya bisa
mewujudkan kamu gimana 1.000 suruh mengunjungi biara-biara, nggak mungkin, kita jumlahnya terbatas. Kamu nih kalau punya ide mikir dulu, jangan asal. Nah, jadilah keberagaman itu menimbulkan perselisihan, tidak menimbulkan persatuan. Nah, saudara-saudara, sekarang kita tentu sudah menyadari bahwa keberagaman itu adalah milik kehidupan. Dimulai dengan diri kita yang jari berbeda, dimulai dengan telinga yang berbeda, bentuk mata yang berbeda, kiri kanan tidak sama, ya tangan kiri kanan tidak sama, kaki kiri kanan tidak sama. Dimulai dari situ kita lalu mengerti bahwa keberagaman itu adalah alamiah. Keberagaman itu, perbedaan itu adalah wajar. Kemudian kita menoleh ke keluarga kita, orang tua kita, ayah, ibu, kemudian kakak, kemudian juga adik, ya, kemudian tetangga, dan lain sebagainya. Kita lalu melihat semuanya berbeda. Berbeda baik secara fisik maupun berbeda secara mental. Cara berpikir, cita-cita. Bahkan kita kemudian keluar, kita melihat ke dunia lain, misalnya dunia yang bukan manusia, misalnya pepohonan, binatang, kita lalu melihat, ya juga berbeda. Daun pisang berbeda dengan daun pepaya, berbeda dengan daun mangga, tapi mereka bisa hidup harmonis di alam. Kemudian kita juga melihat binatang, ya ayam, anjing, kucing, kelinci, ya mereka biasa-biasa saja bisa hidup bersama di dalam alam. Nah, sekarang kita bukan pohon, kita bukan binatang, kita adalah manusia. Kita bukan hanya sekedar manusia, tapi kita adalah manusia yang mengenal Dharma. Kita bukan hanya sekedar manusia yang mengenal Dharma, tetapi kita juga manusia yang melaksanakan atasila pada saat menyongsong Waisak 2568, 2024. Itu kalau tahun ini. Mungkin tahun lalu kita sudah pernah ikut juga atasila. Tahun sebelum-sebelumnya kita juga pernah ikut atasila. Berarti kita ini bukan hanya sekedar manusia yang mengenal Dhamma, tapi kita juga manusia yang melaksanakan Dhamma. Salah satunya melaksanakan atasila, entah di tahun ini ataupun di tahun-tahun yang lalu, dan mungkin di tahun-tahun yang akan datang. Apakah saya dibandingkan dengan pepohonan? Apakah saya dibandingkan dengan kucing, anjing, ayam, dan kelinci, dan kambing, dan sebagainya, yang mereka bisa hidup damai di dalam keberagaman? Apakah saya yang sudah mengenal Dhamma dan sudah melaksanakan atasila ini masih sulit untuk hidup dalam keberagaman? Padahal saya sudah menyadari tubuh saya berbeda, beragam. Orang tua saya, keluarga saya. Nah, saudara-saudara, sesungguhnya kalau kita lalu melihat pelajaran Sang Buddha ini selalu mengajarkan tentang kedamaian, kebersamaan. Kita tentu pernah tahu kisah di zaman Sang Buddha yang dua suku berebut air sungai. Satu suku di sisi sungai sebelah sini, satu suku di sisi sungai di seberang. Masing-masing anggota suku ingin mendapatkan aliran air sungai untuk kesuburan sawahnya. Kemudian mereka mengalirkan air sungai ke
sawah-sawah mereka ini di satu sisi. Satu sisinya yang lain juga ingin, tetapi karena sudah diambil airnya oleh sisi yang berseberangan, air yang dikirim ke sebelah sana menjadi kecil. Nah, mereka protes. Wah, airnya kok kecil nih, diambil sama seberang. Kemudian protes, ayo yang seberang dikecilin dong. Kita mau pakai juga. Wah, nggak bisa, kita juga mau pakai. Nah, jadilah mereka tegang. Ketegangan di perbatasan sungai, mereka tegang. Tegang tidak bisa diselesaikan, muncullah persiapan peperangan. Kalau memang sudah nggak bisa diselesaikan dengan mulut baik-baik, ya dengan senjata. Nah, kemudian ketika dua suku berseberangan sungai ini mau berperang, Sang Buddha kemudian hadir menengahi kedua suku itu sambil bertanya, ngapain? Kamu mau perang itu ngapain? Loh, ini kita mau mau mendapatkan air sungai ini sebanyak-banyaknya. Nah, kalau kamu perang, kemudian ada yang terbunuh, loh kira-kira nilai air dengan nilai darah keluargamu ini mahal mana? Berharga mana? Ya, darah orang yang saya cintai, darah keluarga, darah anak, darah orang tua saya, darah saudara saya ya tentu lebih berharga daripada air. Nah, kalau sekarang kamu sudah tahu bahwa darah keluargamu itu lebih berharga daripada air yang kamu perebutkan sampai mati-matian ini, apakah kamu masih mau bertahan untuk berperang? Apa nggak lebih baik bernegosiasi saja, bermusyawarah, supaya pembagian airnya itu menjadi jelas. Maka kapan dibagi untuk seberang sini, kapan dibagi untuk seberang yang lain. Nah, dari penjelasan Sang Buddha ini, kedua pemimpin suku ini menyadari, ya untuk apa perang? Kita lebih baik bersaudara, kita memang berbeda keinginan. Saya ingin air lebih banyak, wah enggak karu-karuan. Tapi kan bisa dibicarakan, dicari jalan tengahnya. Nah, akhirnya timbullah kedamaian. Terjadilah persatuan dalam keberagaman. Nah, itu satu contoh. Sekarang, Sang Buddha bukan hanya cerita itu saja. Banyak sekali kisah-kisah Sang Buddha yang berbicara tentang perdamaian, keakuran, kebersamaan di dalam keberagaman. Nah, tetapi dalam cerita-cerita itu, kita sekarang perlu memahami yang mau kita gunakan di dalam kesempatan ini adalah apa ya modalnya supaya kita bisa bersatu dalam keberagaman ini. Saudara-saudara, kalau kembali pada pengamatan diri kita, tangan saya berbeda tapi saya bisa terima, anggota tubuh saya berbeda saya bisa terima, antara kiri dan kanan, atas dan bawah. Kalau demikian, maka ketika orang lain berbeda, saya berusaha untuk menerima. Tapi bagaimana saya bisa berusaha menerima? Nah, ketika kita bermeditasi, seperti yang tadi kita sudah laksanakan bersama, setelah kita membaca parita, kita kemudian mengulang di dalam batin kalimat semoga semua makhluk berbahagia. Semoga semua makhluk berbahagia. Kita ulang berkali-kali. Diulangnya dengan penuh kehati-hatian ya saudara. Karena ketika kita bermeditasi, kemudian mengulang semoga semua makhluk berbahagia, kalau tidak hati-hati, bisa berbeda antara yang kita ingin sampaikan dengan kenyataan.
sudah sering terjadi, yaitu ketika mengulang semoga semua makhluk berbahagia, semoga semua makhluk berbahagia, semoga semua makhluk berbahagia, karena beberapa saat kita ini pikirannya menyimpang, tidak jarang kita mengulang kalimat, semoga semua makhluk berbahaya. Ngeri sekali. Semoga semua makhluk berbahagia, semoga semua makhluk berbahagia, semoga semua makhluk berbahaya. Lalu gitu, loh, saya kan malah bikin karma buruk lewat pikiran. Saya kan niatnya bikin karma baik, semoga semua makhluk berbahagia. Saya makhluk, semoga saya bahagia. Orang tua saya makhluk, semoga orang tua saya bahagia. Kakak adik saya, saudara saya semua makhluk, semoga mereka berbahagia. Tetangga saya, lingkungan saya, semuanya makhluk. Semoga mereka berbahagia. Makhluk tak tampak pun, semoga berbahagia. Kok malah saya doakan berbahaya? Nah, karena kesadaran kita lemah. Nah, sekarang kita berusaha pelan-pelan kita ucapkan baik-baik. Semoga semua makhluk berbahagia. Semoga semua makhluk berbahagia. Enggak usah buru-buru. Kita hanya mengulang terus di dalam batin kalimat semoga semua makhluk berbahagia. Semoga semua makhluk berbahagia. Nah, dengan mengulang di dalam batin secara pelan, maka kalimat itu kemudian masuk ke dalam pikiran kita. Ketika masuk ke dalam pikiran kita, sehingga nanti di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita sering mengulang kalimat semoga semua makhluk bahagia. Atau kalau dalam bahasa yang lain, misalnya kita sedang mimpi, misalnya, kita mimpi itu. Ketika mimpi yang menakutkan, misalnya, mimpi di tempat yang gelap, takut sekali, kemudian kita mengulang di dalam batin, semoga semua makhluk berbahagia, semoga semua makhluk berbahagia, berarti itu kalimatnya sudah masuk ke dalam pikiran kita. Anda ingat baik-baik ya, nanti Anda renungkan dulu, pernah nggak ya, saya kalau mimpi buruk, mengulang dalam batin, semoga semua makhluk bahagia. Kalau pernah, berarti kalimat itu masuk di dalam pikiran Anda. Dan ini penting, karena ketika nanti kita di dalam kondisi yang paling akhir kehidupan, kita tidak lagi sila, Recording in dengan progress. dukungan sering yang kita jalankan atas sila, pikiran akhir kalimat semoga semua makhluk bahagia itu mengkondisikan kita lahir di alam bahagia. Nah, itu kalimat semoga semua makhluk bahagia. Tapi kadang Anda mengatakan, saya jarang ya, kalau ngimpi ngomong semoga semua makhluk bahagia, saya biasanya ngomongnya namo buddhaya, atau saya biasanya ngomongnya budang sarana gacami, nggak apa-apa. Itu berarti yang sudah masuk di dalam pikiran Anda kalimat yang positif itu, yaitu entah namo buddhaya, atau namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhasa, atau budang sarana gacami, dan seterusnya, nggak apa-apa. Ya, itu boleh saja. Itu sama saja prinsipnya, karena nanti di akhir kehidupan, sampai kita merasa sudah saatnya kita menyelesaikan kelahiran ini, maka kita bisa mengulang kalimat tersebut, semoga semua makhluk bahagia, atau namo tassa, atau apa saja, dan dengan dukungan kebajikan yang kita miliki, mengkondisikan kita lahir di alam yang bahagia. Nah, itu kisah yang masih jauh. Tetapi sekarang kisah yang dekat sekarang, pengulangan kalimat semoga semua makhluk bahagia, ini tentu bukan hanya sekedar diulang untuk dimasukkan ke bawah sadar. Tetapi hendaknya pengulangan itu mendorong kita untuk dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana cara kita melaksanakan semoga semua makhluk bahagia dalam kehidupan sehari-hari? Nah, kita menginspirasi seluruh perbuatan kita dengan tangan kita, dengan kaki kita, dengan badan kita, dengan kepala kita, dengan mata kita, dengan segala macam yang ada di fisik kita ini, dengan semoga semua makhluk berbahagia. Nah, maksudnya gimana ini?
Saudara-saudara, kalau Anda menjalankan Pancasila Buddhis, misalnya ya, Pancasila Buddhis ini kan Anda kalau kebaktian di biara masing-masing ya, sebetulnya Anda ini kan sudah hafal Pancasila Buddhis. Ya, mulai sila yang pertama, Panatipata, dan seterusnya Anda sudah hafal. Tetapi tiap kebaktian hari puja bakti di wihara Anda selalu mengulang, atau kalau kebetulan ada biku ataupun sama nira ataupun apa, Anda kemudian meminta tuntunan sila. Padahal Anda sudah hafal, minta tuntunan sila lagi. Kenapa demikian, saudara? Karena itu adalah pengulangan, pengulangan, pengulangan. Walaupun Anda hafal, Anda ulang lagi Pancasila Buddhis itu. Sehingga satu ketika Anda mungkin ada nyamuk nempel ataupun berada di telinga Anda, Anda sudah mau ngangkat tangan Anda untuk tepok, tapi lalu Anda ingat, saya sudah sering loh membaca Pancasila Buddhis, kan ada itu Panatipata, huis, tidak jadi. Nah, pengulangan itu masuk ke dalam perilaku. Jadi, Anda kemudian dalam perilaku itu ada remnya. Jangan membunuh, jangan membunuh. Kita akan umat Buddha jalankan sila, jangan mencuri, nggak baik. Ini kembalikan, ini kan barangnya orang, nggak baik ini kan kita jalankan sila. Nah, itu kan kita masuk ke dalam kehidupan sehari-hari. Ya, Anda tentu sudah merasakan itu, banyak merasakan yang semacam itu. Bukti Anda melaksanakan Pancasila Buddhis. Sekarang, pengulangan semoga semua makhluk bahagia itu, ini juga Anda perlu nyatakan di dalam kehidupan Anda sehari-hari. Sama dengan Pancasila tadi kemudian mengingatkan Anda untuk menghindari pembunuhan, pencurian, perzinahan, bohong, dan mabuk-mabukan, demikian pula dengan semoga semua makhluk berbahagia. Menghindarkan Anda dari tindakan-tindakan yang membuat makhluk lain menderita. Nah, sekarang kita kemudian melihat orang yang berbeda dengan kita. Berbeda fisik misalnya. Dia lebih pendek daripada kita. Kita tidak lagi membuli dia. Karena kita tahu, semoga semua makhluk bahagia, semoga semua makhluk bahagia. Berarti aku perlu membahagiakan makhluk lain, termasuk dia yang mungkin lebih pendek daripada aku. Kalau aku belum bisa membahagiakan makhluk lain, minimal aku tidak membuat dia menderita. Karena aku selalu mengucap, semoga semua makhluk berbahagia. Nah, jadi begitu kita mau menghina, membuli, kamu pendek, kecil gini. Kita lalu ingat, tidak bisa. Tidak boleh seperti itu. Karena saya selalu mengulang kalimat, semoga semua makhluk bahagia. Dia mungkin mempunyai kekurangan dibandingkan saya, dia kurang tinggi. Tetapi tentu dia punya kelebihan. Yang justru saya tidak mampu melakukan itu. Nah, jadi dengan begitu kita kemudian bisa mulai bersikap bersama-sama membahagiakan lingkungan kita. Ya, kemudian wah, orang yang lebih kurang cantik dibandingkan kita, kurang ganteng dibandingkan kita. Kita tidak lagi membuli dia. Karena kita tahu dia memang punya kekurangan itu. Tapi kalau saya tidak bisa membahagiakan, jangan saya menyusahkan. Karena saya sudah selalu mengulang kalimat di dalam batin saya, semoga semua makhluk bahagia. Apa artinya saya mengulang itu? Kalau saya menyusahkan orang lain. Nah, akhirnya ya sudah biar aja. Kalau memang dia berbeda wajahnya daripada saya, walaupun itu kakak atau adik saya, sudahlah saya tidak perlu sombong juga kepada dia. Apa gunanya?
Saya malah kasihan dengan dia dan saya akan menonjolkan kelebihannya dia supaya dia percaya diri. Jangan dia melihat kekurangan wajahnya, tapi dia justru kita dukung supaya dia percaya diri bahwa dia punya kelebihan. Mungkin wajahnya kurang, tetapi dia pandai memasak, dia pandai menjahit, dia rajin membantu orang tua, dia rajin bermeditasi, dan lain sebagainya. Nah, sehingga kita kemudian bisa mulai hidup bersama. Ya, jadi kita menunjukkan perbuatan kita ini dalam menyikapi keberagaman dengan cinta kasih. Jadi mewujudkan cinta kasih. Kalau saya tidak bisa mencintai dia, tidak bisa membuat dia bahagia. Karena mencintai itu bukan berarti menarik dia untuk kita, tapi membuat dia bahagia. Biarlah dia di tempatnya itu, tetapi kita membahagiakan dia. Kalau saya belum bisa membahagiakan dia, maka saya harus tidak mempersulit dia. Inilah kita berlaku cinta kasih kepada lingkungan kita, baik kepada orang tua kita, keluarga kita, kakak adik, tetangga kita, lingkungan yang lain, bahkan kepada hewan, bahkan kepada tumbuhan, kita pun sama. Jadi kita mengembangkan cinta kasih, ya. Nah, ini cinta kasih dalam perilaku. Kemudian, cinta kasih bukan hanya perilaku saja, cinta kasih juga kita ucapkan. Karena di dalam Dhamma, perilaku ini hanya salah satu upaya kita untuk berbuat sesuatu. Ucapan ini juga menjadi bagian dari perbuatan kita. Perilaku kita baik, tidak membuat dia sakit, tidak menggunakan tangan dan kaki kita, tapi omongannya ini juga jangan dibuat yang tajam-tajam. Jangan dibuat kata-kata yang menyakitkan. Karena kadang-kadang kita merasa saya ini tidak suka sama kamu, jadi saya mengeluarkan kata-kata sampai kamu stres. Itu juga kita tidak bisa mewujudkan semoga semua makhluk berbahagia. Nah, jadi kita sekarang juga berpikir hati-hati dalam ucapan. Saya harus hati-hati nih, saya harus berucap yang baik. Supaya tidak menyakiti orang lain, orang tua saya, keluarga saya, tetangga saya. Demikian pula dengan cara berpikir. Jadi di dalam Dhamma, perbuatan itu bisa dilakukan dengan badan kita, perbuatan bisa dilakukan dengan ucapan kita, perbuatan bisa dilakukan dengan pikiran kita. Saya tidak melakukan apa-apa, saya tidak ngomong apa-apa, tapi saya mikirkan dia itu menjengkelkan. Dia itu kalau ngomong suka, benci saya sama dia. Orang sudah lebih lebih kecil daripada saya, lebih jelek daripada saya, lebih tidak pandai daripada saya, kok aneh-aneh seperti itu. Nah, pikiran kita isinya negatif terus. Kenapa? Karena kita kurang mengucapkan semoga semua makhluk bahagia itu. Tapi kalau kita sudah memahami semoga semua makhluk bahagia, mungkin dia punya kekurangan di fisik, mungkin dia punya kekurangan di cara berpikir, mungkin dia punya kekurangan di cara berbicara, tetapi dia juga pasti punya kelebihan, sehingga saya tidak mampu untuk melakukan, dia bisa melakukan. Karena semua orang punya kelebihan dan kekurangannya. Nah, kalau kita sudah bisa memahami demikian, maka kita bisa melakukan perbuatan, ucapan, dan pikiran kita dengan penuh cinta kasih kepada lingkungan kita. Dan cinta kasih ini bukan cuma di depan orangnya saja. Cinta kasih ini juga di belakangnya. Artinya apa? Walaupun nggak ada orangnya, kita nggak gosipin dia. Kadang-kadang kan kita senyum sama orang, ngobrol dengan baik, tapi begitu orangnya sudah pergi langsung dalam bahasa yang lain, bahasa Indonesia mungkin kita langsung cemberut, mulut kita langsung kita tarik seperti donat bebek misalnya, kemudian kita mengatakan, ih, sok-sokan tuh orang itu.
Yang mana sih? Itu yang barusan pergi itu. Loh, tadi barusan kamu ngomong baik-baik. Iya, saya kan baik-baik ya, menjaga lah. Saya ini kan umat Buddha ya, saya ini kan pandita ya, saya ini kan jalankan atas sila ya. Kalau saya tidak baik-baik kan nanti dia kritik saya. Jadi saya baik-baik, tapi padahal saya sendiri nggak suka orang itu. Untung dia udah pergi. Nah, jadi cinta kasih yang tadi di depannya dalam perbuatan, cinta kasih di depannya dalam ucapan, cinta kasih dalam pikiran di depannya, ternyata di belakangnya pikiran, ucapan, perbuatan, tidak ada cinta kasihnya. Nah, di dalam Dhamma, kalau kita mempunyai cinta kasih yang sesungguhnya, maka cinta kasih ini hendaknya kita sampaikan di depannya maupun di belakangnya. Jadi kalau di belakangnya ada orang gosip, kamu tahu nggak, si A itu gini-gini. Sudahlah, jangan gosipin. Nah, aku ini barusan ketemu sama dia. Enggak lah, enggak usah gosipin gitu. Nah, jadi kita tetap mengembangkan cinta kasih. Dan kita juga nggak usah ngeritik orang yang kritik itu tadi dengan memarahi dia. Kamu jangan begitu. Karena gimana pun kita juga harus mengembangkan cinta kasih juga kepada orang yang mengkritik orang lain itu atau yang mengkritik kita. Bahkan kita juga mengembangkan cinta kasih dalam perbuatan, ucapan, pikiran, di depannya maupun di belakangnya. Nah, kalau kita bisa melakukan hal itu, maka persatuan kita di dalam keberagaman ini bisa menjadi semakin kokoh, semakin kuat. Ya, tema kita kan memperkokoh persatuan dalam keberagaman. Jadi kita hanya dengan modal cinta kasih pada perbuatan, ucapan, dan perilaku ini aja. Wow, itu sudah bisa membuat keberagaman kita ini terjembatani dalam persatuan. Apalagi, saudara, kalau kita bukan hanya perbuatan, ucapan, dan pikiran yang baik itu penuh cinta kasih. Ketika kita mendapatkan mungkin rezeki, karena kita menjalankan banyak sila ya, kadang-kadang di dalam kehidupan sehari-hari kita 5 sila, kemudian sering pada tanggal 1, 8, 15, 23, mungkin kita menjalankan 8 sila misalnya, atau mungkin tanggal 1, 8, 15, 23 ini kemudian dijadikan 3 harian untuk jalankan 8 sila, ya, tanggal sebelumnya, kemudian tanggal 1, kemudian tanggal 2, kita jalankan 8 sila, kemudian tanggal 8, kemudian 3 hari juga, tanggal 7, tanggal 8, tanggal 9, jalankan 8 sila, kemudian 15, tanggal 14, 15, 16, jalankan sila, 23, 22, 23, 24, jalankan 8 sila. Nah, jadi sebulan dapat 12 hari. Nah, itu kemudian kita punya karma baik yang cukup sehingga kita usahanya juga lancar, memperoleh rezeki yang banyak. Rezeki yang banyak ini kemudian kita bisa bagikan kepada mereka yang memerlukan. Nah, kalau di dalam Dhamma, ini dikatakan kita berdana. Hasil pelaksanaan sila kita itu, ya, usaha-usaha yang tidak melanggar kemoralan, usaha-usaha yang tidak dilarang oleh di dalam Dhamma, itu memberikan hasil dan kita bagikan. Ini ada teman kita yang sakit, yang umat Buddha yang sakit, ataupun yang bukan Buddhis yang sakit, tetangga kita, ayolah kita kumpulkan uang. Atau kalau mungkin saya punya, ya saya bagi mungkin uang, mungkin saya punya obat. Kayaknya sering pusing-pusing nih, saya kasih obat saya ini, kalau saya pusing saya kasih ini manjur langsung. Nah, misalnya, jadi kita berbagi. Ini hasil yang kita dapat dari pelaksanaan sila. Ini kita bagikan. Ya, nah kemudian dengan cara seperti itu kita ini memperkokoh persatuan lagi. Karena kalau persatuan cuma omongan, persatuan hanya fisik, persatuan hanya cara berpikir, masih kurang. Di dalam Dhamma persatuan ini kalau bisa juga kita kadang-kadang melakukan
kerelaan, entah itu kerelaan materi, kerelaan apa, kita bisa lakukan itu semua. Kita berbagi kepada mereka yang membutuhkan. Nah, saudara-saudara, kita sudah berbuat baik, pengembangan cinta kasih dengan ucapan, kemudian dengan perbuatan, dengan pikiran di depan orangnya maupun di belakangnya. Kemudian kalau kita punya penghasilan, kita punya rezeki, ayo kita juga boleh bagi-bagi ya. Dalam dhamma kita dianjurkan untuk berdana, misalnya, ada ulang tahun nih, nah, ya saya bagi-bagi permen lah untuk teman-teman di wihara, misalnya boleh. Atau dalam rangka ulang tahun, saya mengadakan potongan. Kalau ke toko saya hari ini boleh saya kasih potongan 10% misalnya. Silahkan, sebisanya Anda bisa melakukan apa. Atau saya dalam rangka ulang tahun ini, saya mau berbakti untuk wihara. Karena berdana tidak harus fisik ya. Bisa bisa juga yang lain, bukan hanya materi. Saya dalam rangka ulang tahun ini, saya mau bersih-bersih di wihara, mau bersih-bersih altar, mau bersih-bersih kamar mandi, mau bersih-bersih apa di wihara. Saya kemudian melakukan tekad ataupun saya melakukan kesediaan, saya menyampaikan kepada mungkin Bante yang di wihara, Bante, hari ini saya ulang tahun, kalau Bante mau nyuruh saya apa saja untuk keperluan wihara, silahkan. Oh ya, Bantenya mengatakan, ya bolehlah kamu ke perpustakaan, kamu atur buku-bukunya ya, nanti supaya anak-anak sekolah minggu kalau mau kebaktian sudah rapi, buku parita dan lain-lain. Oh ya Bante, karena ini hari ulang tahun. Misalnya, kemudian sore nanti pulang. Nah, itu bisa. Itu adalah termasuk kita berbagi. Dan itu memperkokoh keberagaman. Nah, saudara-saudara, pelaksanaan sila ini akan terus kita lakukan karena ini pun termasuk memperkokoh keberagaman karena seperti yang tadi saya sampaikan, kita kemudian sering mengulang semoga semua makhluk bahagia dalam pelaksanaan sila ini kan kita juga sering mengulang kalimat itu ya, semoga semua makhluk bahagia karena tidak membunuh, tidak mencuri dan sebagainya itu kan tujuannya adalah semua makhluk berbahagia. Ini kalau terus kita laksanakan, kita semakin bisa hidup bersama di dalam keberagaman. Nah, jadi apalagi kalau kita bukan hanya tanggal 1 saja, kita melaksanakan atas sila misalnya. Bukan hanya tanggal 1 dan 15, tapi bisa 1, 8, 15, 23. Bisa setiap tanggal ini kita pakai 3 harian tadi, juga bisa. Maka itu semakin banyak kita melatih diri, semakin besar kekuatan bawah sadar kita untuk terus mengembangkan cinta kasih di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan akhirnya saudara-saudara, kalau kemudian terjadi perbedaan pandangan, kadang saya dalam belajar Dhamma, saya merasa Dhamma itu seperti ini. Kok dia berbeda pandangannya? Kita kemudian tidak mengatakan, wah kamu sesat ini, kamu nggak sesuai dengan Dharma. Nggak, kita nggak gampang mengatakan orang yang berbeda pandangan kita adalah sesat. Ada kemungkinan kita belum memahami dia, ada kemungkinan dia memang butuh bantuan. Ya, banyak hal yang membuat kita kemudian perlu komunikasi. Perbedaan itu, keberagaman itu tidak harus menimbulkan pertentangan, termasuk keberagaman cara berpikir. Kita kemudian justru saling tukar pikiran, kenapa ya kamu kok bisa berbeda? Oh ya, ya. Ya, saya bisa maklumi, nggak apa-apa. Kalau memang kamu berbeda seperti itu, bagus. Nah, tapi saya mungkin sikap saya yang seperti ini. Nah, dengan cara seperti itu, kita tetap bisa bersatu di dalam keberagaman, walaupun cara berpikirnya berbeda. Nah, saudara-saudara, dengan demikian, kita lalu melihat sekarang,
ada syarat-syarat yang disampaikan di dalam Dhamma untuk memperkokoh persatuan di dalam keberagaman. Hal-hal yang tadi saya uraikan adalah untuk bisa memperkokoh persatuan di dalam keberagaman, kita seringlah mengulang kalimat semoga semua makhluk bahagia. Karena itu adalah dasar untuk kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kita laksanakan adalah kita berusaha mengembangkan cinta kasih kita dengan perbuatan kepada lingkungan kita, kepada semua makhluk, di depan maupun di belakang orangnya. Kemudian kita mengembangkan cinta kasih lewat ucapan di depan maupun di belakang orangnya. Kemudian kita juga mengembangkan pikiran cinta kasih di depan maupun di belakangnya. Jadi kita pun tidak gosip-gosip yang jelek kepada orang lain. Dihilangkan kebiasaan menggosip itu. Kemudian yang keempat adalah kita kalau memiliki penghasilan yang sesuai dengan Dhamma, yang tidak melanggar sila, kita juga boleh bagikan kepada mereka yang membutuhkan. Tidak harus banyak, karena di dalam Dhamma itu bukan jumlah yang dipentingkan, tapi kalau bisa frekuensi. Jadi sering. Kalau misalnya sekolah minggu anak-anak, misalnya kan ada dana paramita, itu bukan jumlah yang besar kemudian hanya sekali seumur hidup, bukan. Tapi jumlah yang kecil, tapi sering dilakukan. Karena apa? Karena semakin sering kita melakukan, walaupun jumlahnya kecil, itu adalah mengkondisikan pikiran yang positif, pikiran yang baik. Nah, jadi ketika saya memiliki penghasilan yang tidak melanggar sila, tidak ada salahnya saya bagikan kepada mereka yang membutuhkan. Karena itu juga bagian dari kekuatan persatuan dalam keberagaman. Kemudian yang kelima adalah kita berusaha terus melaksanakan latihan kemoralan. Entah itu Pancasila, entah itu 8 sila, atau kadang-kadang mungkin kita latihan di wihara selama seminggu misalnya untuk 8 sila dan seterusnya, terserah. Tapi itu adalah bagian upaya kita untuk berlatih semaksimal mungkin. Supaya semakin masuk ke dalam pikiran kita kalimat semoga semua makhluk bahagia agar bisa dilaksanakan di kehidupan sehari-hari. Dan yang keenam adalah kalaupun ada perbedaan pandangan, jangan mengatakan pihak lain itu sesat, salah. Tetapi marilah kita dengan cinta kasih itu, kita kemudian bersama-sama membahas apakah memang ada perbedaan, ataukah memang yes biarlah dia seperti itu, nanti kalau berbeda kita pelan-pelan memberikan masukan, atau mungkin ya kita mungkin tidak membahas itu dulu, kita kemudian membahas hal-hal yang lain. Perbedaan pandangan itu biarlah berbeda, tetapi kan setiap orang itu kan punya kurang lebihnya. Kalau dia ada kekurangan di bagian perbedaan pandangan, misalnya tentang agama Buddha, wah kalau saya ngomong agama Buddha sama dia malah cekcok, ya sudahlah, saya tidak ngomong tentang agama Buddha, saya ngomong tentang misalnya kuliner aja. Jadi, kuliner di kota ini yang enak yang mana ya? Karena dia pinter ini jalan-jalan kemana-mana, ya kita diskusi yang itu. Jadi bukan, wah ini pandangannya tentang agama Buddha beda, sudahlah kita nggak berteman sama dia. Enggak, pandangan tentang agama Buddha mungkin berbeda, tetapi kuliner dia baik, nah kita ambil kebajikannya, kebaikannya. Yang tidak baik, yang berbeda, ya kita jangan ngurus itu, karena nanti jadi percekcokan. Nanti tidak lagi ada persatuan dalam keberagaman. Nah, dengan cara seperti ini, 6 cara ini, saudara, kalau kita bisa selalu mengembangkan dalam kehidupan sehari-hari, maka muncullah persatuan yang kokoh di dalam keberagaman. 6 cara ini, kalau Anda membaca di dalam Sutta, ini ada di dalam Saranya Dhamma Sutta.
Walaupun Sarania Dhamma Sutta itu diberikan untuk para biku, ya, di situ disebutkan para biku harus bisa berbicara, berbuat, dan berpikir yang baik di depan maupun di belakang orangnya, misalnya. Kemudian kalau para biku punya penghasilan, mungkin hasil pindapata, ya bagikan kepada teman sesama biku. Ya, oh para biku, kalau kamu nanti misalnya saja dalam kehidupan sehari-hari terus laksanakan sila, karena sila bikuan ini adalah untuk mendukung kebersamaan karena banyak peraturannya, ya, tidak boleh saling ini itu kepada teman sesama biku. Kemudian oh para biku kalau punya pandangan salah, ya jangan saling bermusuhan di situ. Nah, itu dalam Saranya Dhamma Sutta seperti itu, ya. Tetapi kita lalu memahami Saranya Dhamma Sutta memang untuk para biku pada saat itu, tapi bukan berarti umat Buddha tidak boleh melaksanakan. Umat Buddha kan bisa juga. Nah, bagaimana umat Buddha melaksanakan? Nah, itulah tadi yang saya sudah bahas. 6 cara itu, mudah-mudahan ini bisa menginspirasi kepada kita semua untuk melaksanakan di dalam kehidupan sehari-hari tentang cinta kasih, sehingga memperkokoh persatuan di dalam keberagaman, karena kita hidup memang selalu berbeda. Dari tubuh kita sudah berbeda, keluarga kita berbeda, lingkungan kita berbeda, binatang lain, tumbuhan lain berbeda, semuanya ada perbedaan. Dan kita tidak mungkin membuat mereka menjadi sama semua, tapi yang bisa adalah kita menerima perbedaan itu sebagaimana adanya dan menggunakan perbedaan itu justru untuk kemajuan. Sama dengan jari kita, terjadi perbedaan, tapi justru kita gunakan dengan baik sesuai fungsinya masing-masing untuk mendukung kemajuan. Saya kira inilah yang perlu saya sampaikan, bahwa sesungguhnya persatuan bisa diperkokoh ketika kita mulai mengembangkan cinta kasih, karena persatuan membuahkan kebahagiaan. Semoga perjuangan Anda di dalam melaksanakan 8 sila akan mendukung kemajuan kualitas batin Anda mulai sekarang sampai selama-lamanya. Semoga Anda semua selalu kokoh kuat di dalam pelaksanaan ajaran Sang Buddha. Semoga Anda semua selalu berbahagia di dalam Dhamma. Semoga semua makhluk, baik yang tampak maupun yang tidak tampak, selalu memperoleh kebaikan dan kebahagiaan sesuai dengan kondisi karmanya masing-masing. Sabe sata, awantu, suki apa.